ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya semata pada pagi hari ini kita dipertemukan di majelis dan tempat yang paling mulia. Tidak ada yang kita harapkan dari ini semua selain kecintaan dan ridha Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai dan diridhoinya. Akhwanu fillah akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang aksi teroris yang mengatasnamakan Islam. Maka perlu untuk kita ketahui bersama bahwa terorisme, aksi kekerasan, aksi kejahatan, peledakan, dan aksi perampokan atas nama apapun dan dengan alasan apapun adalah bentuk upaya menciptakan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang keras terhadap para pelakunya. Dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada." Sesungguhnya hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan yang mengupayakan terjadinya kerusakan di muka bumi, ayyuqattalu, ialah dibunuh, diperangi, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dicincang, au yunfau minal ard, atau diasingkan, diinyahkan dari peredaran. Dzalika lahum jazaa khizyun fid dunya. Itu semua adalah merupakan penghinaan untuk mereka di dunia. Wa fil akhirati adzabun adzim. Sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang sangat
keras. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menukil sebuah riwayat dari Qatadah, di mana Qatadah mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukuman yang paling berat dan juga menyebutkan kejahatan, pelanggaran dan dosa yang berat pula. Kemudian Imam Qatadah memberikan sebuah isyarat bahwa yang dimaksud dengan mengupayakan terjadinya kerusakan di muka bumi adalah membunuh seseorang dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Lalu beliau mengatakan, man qatala nafsan bighairil haqq faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh seseorang dengan cara yang batil, maka seakan-akan ia membunuh semua manusia. Maka terorisme, aksi kekerasan, peledakan dan perampokan sekali lagi sebagai bentuk upaya menciptakan kerusakan di muka bumi. Dan ini tentu saja tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan misi Islam. Karena Islam datang membawa misi yang sangat mulia. Di antara misi-misi Islam itu yang pertama adalah hifdzuddin, melakukan penyelamatan dan penjagaan terhadap agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra dan kami pula yang menjaganya. Az-dzikra Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman utama dalam Islam. Ini misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, hifdzun nafs. Memberikan penyelamatan, penjagaan terhadap jiwa para pemeluknya secara khusus dan manusia secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian mereka menegakkan salat, lalu mereka menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan semuanya itu, maka terjagalah darahnya dan terjaga pula harta bendanya. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai zat yang diibadahinya, berarti dia seorang muslim. Orang yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulnya dan Nabinya, dia seorang muslim. Orang yang menunaikan salat, dia seorang muslim. Orang yang mengeluarkan zakat, seorang muslim. Terjaga darah dan terjaga hartanya. Dilindungi darahnya dan dilindungi harta bendanya. Kemudian misi yang ketiga adalah hifdzul aql, melakukan penyelamatan, penjagaan terhadap akal. Lalu hifdzul mal, yang keempat, melakukan penyelamatan dan penjagaan terhadap harta benda. Dan yang terakhir adalah hifdzun nasal, melakukan penjagaan dan penyelamatan terhadap keturunan. Oleh karena itu, Islam bukanlah agama yang menciptakan kerusakan. Umat Islam bukanlah pelaku kerusakan di muka bumi. Jangan sampai ada tuduhan bahwa Islam dan umat Islam adalah para pengacau. Hanya karena gara-gara ada
sebagian dari kalangan umat Islam yang melakukan aksi-aksi teroris. Karena sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh kufar. Inilah yang diharapkan oleh Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu begitu gencar sekali mereka melakukan propaganda. Orang-orang kafir selalu mengatakan, mari kita perangi teroris. Mari kita basmi teroris. Mari kita tumpas teroris. Siapa lagi kalau bukan umat Islam yang mereka maksud dari kata teroris? Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir dari sejak zaman Fir'aun. Fir'aun mengatakan bahwa dirinya anti teroris sedangkan Musa teroris. Di dalam Quran surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Kata Fir'aun, biarkan aku yang akan membasmi Musa, biarkan aku yang akan membunuh Musa. Wal yad'u rabbah, dan biarkan Musa berdoa kepada Rabbnya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, sesungguhnya aku khawatir dengan adanya Musa ini kalian akan merubah agama-agama kalian. Au ayyudhhira fil ardi fasada, atau saya khawatir dengan keberadaan Musa dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Dua hal yang menjadi inti atau isi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, Fir'aun memproklamirkan dirinya sebagai orang yang anti kerusakan, anti teroris. Yang kedua, Fir'aun mengatakan bahwa Musa adalah teroris. Musa adalah pelaku kekerasan, pembuat kekacauan, perusak di muka bumi. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir dari sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, jangan tertipu. Orang-orang kafir tetaplah kafir. Kita wajib memberikan ketidaksenangan dan kebencian terhadap mereka. Jadi jangan sampai karena ada sebagian umat Islam yang melakukan tindakan-tindakan teror, kemudian umat Islam dicap sebagai umat perusak. Karena harus kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang datang membawa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan agar engkau atau keberadaan engkau di tengah-tengah manusia itu mampu menebarkan kasih sayang. Jadilah Islam ini sebagai agama kasih sayang. Islam itu datang dalam rangka menciptakan perdamaian, bukan dalam rangka mewujudkan adanya permusuhan. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kalian ketika kalian bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Islam kalian menjadi bersaudara. Menciptakan perdamaian. Islam datang tidak dalam rangka menyulut peperangan, menyulut permusuhan. Tidak. Tapi justru melahirkan perdamaian. Akhwat fillah akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang aksi-aksi teroris dan para pelakunya, saya ingin ingatkan kita semua dalam kesempatan ini bahwa keamanan, ketentraman, kenyamanan dalam menjalankan perintah agama adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan ini semua kepada orang-orang yang beriman. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu
fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan pertolongan kepada para rasul kami, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari di mana para saksi itu ditegakkan, yakni hari kiamat. Kemudian lebih jauh Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi dalam firman-Nya Quran surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat ay yastakhlifahum kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan kepada orang-orang yang beramal saleh akan memberikan kekuasaan kepada mereka seperti yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rasa nyaman, aman, tentram sebagai pengganti dari rasa ketakutan dan kecemasan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, ikhwan fillah akramakumullah, sesuatu yang sudah seharusnya kita tempuh ialah mewujudkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala itu. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa mewujudkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Antara lain yang pertama adalah bil imani billah wal amali saleh, dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Wal amal saleh, dan dengan cara beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalat wa atuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh lalu mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka ada pahala yang telah disiapkan di sisi Rabb-Nya. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Lalu berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Yunus, kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Rabb mereka akan senantiasa memberikan petunjuk kepada mereka lantaran keimanan-keimanannya. Maka orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang bodoh dengan menganiaya diri mereka sendiri. Orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang tolol dengan mencelakakan saudara-saudaranya dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang tega merusak agamanya sendiri. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berusaha menebar keamanan, kenyamanan, ketentraman terhadap kaum muslimin pada khususnya dan manusia pada umumnya. Inilah orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim sebuah hadis datang dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian lewat di masjid kami, melewati masjid kami, atau lewat di pasar tempat kami, lalu dia membawa tumbak, falyumsik ala nisaliha, maka hendaknya dia pegang ujung tombaknya, bagian yang tajamnya. Au falyaqbid bikaffihi, atau hendaknya dia pegang kuat tombaknya tersebut, agar tak ada satupun dari kalangan kaum muslimin yang terkena tombak itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melihat aksi teroris berupa peledakan, perampokan, dan lain sebagainya yang belakangan ini terus ramai diperbincangkan karena mereka terus-terusan melakukan aksinya. Seolah-olah kejadian ini mementahkan semua yang telah kita uraikan tadi. Seolah-olah mementahkan dan menafikan semua yang kita uraikan tadi. Apalagi ketika melakukan aksinya, mereka membawa nama Islam. Bahkan mengatakan bahwa aksinya ini bagian dari jihad fi sabilillah. Entah itu bom Bali yang dibintangi oleh Imam Samudra CS, kemudian berikutnya bom Marriott, bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh, mati, sebagiannya dipenjarakan, dan saya kenal orang-orangnya. Ada di antaranya Asmar Latinsani yang tubuhnya hancur. Itu orang memang bodoh. Kemudian juga yang dipenjara Muhammad Rais, berasal dari Malaysia, saya juga kenal. Berikutnya bom Kuningan, Salik Firdaus. Kemudian baru-baru ini bom masjid di Polsek Cirebon, di kota ini, yang dilakukan oleh Muhammad Syarif. Sampai pada bom buku yang diduga dibintangi oleh Pepi Fernando CS. Bahkan beritanya istrinya juga tertuduh bersekongkol dalam hal ini. Khusus untuk bom masjid yang terjadi di kota ini, di Polsek Cirebon, kejadian ini memunculkan banyak tanda tanya tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, apa keyakinan mereka. Apakah mereka ini sama dengan teroris generasi lama yang dimaksud Samudra CS, Nurdin M. Top, dan lain sebagainya? Ataukah mereka ini teroris generasi baru? Banyak pertanyaan. Kalau seandainya mereka sama dengan generasi lamanya, kenapa yang jadi sasarannya sedikit berbeda? Kalau Imam Samudra kita tahu dalam gaya bicaranya, seolah-olah yang menjadi sasaran itu adalah orang-orang kafir barat. Ya. Ini dari gaya bicara Samudra. Apalagi dia sudah meluncur, apalagi ada sebuah buku yang meluncur atas namanya, Aku Melawan Teroris. Tapi kalau ini yang menjadi sasaran adalah kaum muslimin di masjid, di bom. Padahal baru saja kita baca hadis tadi, Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang di antara kalian lewat di masjid kami, maksudnya masjid kaum muslimin, atau pasar kami, pasar kaum muslimin, kemudian membawa tombak, maka hendaknya dia pegang ujung tombaknya supaya tidak melukai.
Ini malah masuk masjid ceder di sana. Ya. Kalau Imam Samudra CS, alhamdulillah kita sudah banyak menjelaskan kepada kaum muslimin. Bahkan saudara kita Ustaz Luqman, Mbak Abdu juga menulis buku. Ya. Mereka adalah teroris. Dan saya juga sempat menuangkan tulisan di majalah. Terorisme berkedok jihad pada waktu itu. Dan alhamdulillah ini tulisan walaupun dalam bentuk majalah sampai kepada para menteri. Mereka baca tulisan ini. Bergantian baca sampai kepada menteri. Jadi sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan, Bang. Dan kita umumkan kepada kaum muslimin bahwa paham keislaman Imam Samudra berasal dari sebuah paham, dari sebuah aliran yang menyimpang dari Islam, yaitu aliran Khawarij. Di mana aliran Khawarij ini adalah sebuah aliran yang paling pertama menyimpang dari Islam. Sudah kita sampaikan. Pertanyaannya, siapa mereka? Bom masjid yang baru terjadi kemarin. Tambah lagi bom buku. Dengan adanya bom buku dan adanya berita bahwa bom diletakkan di sejumlah tempat, sarana umum, ini juga memunculkan tanda tanya. Siapa pelakunya? Dari mana mereka? Kalau dikatakan sama, kenapa sasarannya berbeda? Ya. Untuk menjelaskan, untuk menjawab tentang siapa mereka, maka terlebih dahulu yang perlu untuk kita ketahui adalah apa motivasi di balik aksi mereka itu. Apa sesungguhnya yang mendorong mereka untuk melakukan itu? Ini dengan mudah bisa kita dapatkan. Ternyata yang memotivasi mereka melakukan hal itu adalah jihad. Jihad. Ini motivasi mereka. Meledakkan bom di masjid polsek, jihad. Meledakkan bom di tempat-tempat umum, walaupun di situ banyak kaum muslimin, bahkan dilewati oleh mayoritas kaum muslimin, jihad. Jadi motivasi mereka adalah jihad. Tidak percaya? Baru-baru ini dikabarkan, diketemukan sebuah buku, atau mungkin sudah lewat, diketemukan sebuah buku tentang jihad. Di rumahnya siapa? Di rumahnya atau di rumah mertuanya Pepi Fernando. Ada sebuah kitab, beberapa bukti, termasuk ada sebuah buku, bukan kitab ya. Buku tulisan Dr. Abdullah Azzam. Tentang apa? Tentang jihad. Pernah membaca buku Dr. Abdullah Azzam? Siapa yang membaca buku Dr. Abdullah Azzam, maka kita pasti tahu bahwa orang ini punya aliran atau pemikiran Khawarij. Dr. Abdullah Azzam punya buku yang berjudul Tarbiyah Jihadiyah 4 jilid. Saya tamat baca. Ngeri, siapapun yang membaca itu akan terbakar semangatnya. Timbul kebencian terhadap pemerintah dan kebencian terhadap para ulama. Dicaci maki di situ, ulama dihina. Mereka tidak berdaya. Mereka manusia-manusia yang hanya duduk santai menggoyangkan pulpennya. Mereka tidak punya semangat. Dicaci maki, dihina. Kemudian semangat kita akan dibakar. Dengan diceritakan berbagai macam kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin. Penindasan-penindasan yang diterima oleh kaum muslimin. Bahaya. Dan ternyata inilah buku yang dibaca oleh Pepi Fernando. Yang diduga sebagai aktor dari bom buku. Jadi motivasi mereka adalah jihad, sama. Ya. Kalau ternyata motivasi mereka sama dan bentuk jihadnya seperti itu, berarti satu aliran sebetulnya dengan teroris generasi lama, satu aliran, satu paham, walaupun berbeda komando, itu biasa. Ya. Komando bisa beda. Tapi urusan jihad sama. Diddul Amerika, melawan Amerika.
dan melawan siapa saja yang mendukung atau dianggap antek-antek Amerika. Komando bisa beda, tapi pemikiran, aliran sama. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah mereka sama, jawabannya sama. Antara mereka teroris generasi baru, yang kata pemerintah, aparat menyebutnya teroris generasi baru, sama dengan teroris generasi lama. Itu sama. Pemikirannya sama. Walaupun secara komando berbeda. Apalagi mungkin sekarang kebanyakan kita banyak dengar ada istilah KW9, ya. Komandemen Wilayah 9. Nah, memang seperti itu, berbeda-beda, tapi tetap bersatu dalam urusan jihad menurut versi mereka. Ya. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Apa sesungguhnya kesalahan mereka dalam memahami Islam sehingga melakukan hal tersebut? Ini akan coba kita uraikan. Ya. Di antaranya yang pertama adalah fasadul aqidah. Rusak akidah. Yang kedua, fasadul ibadah. Rusak ibadah. Yang ketiga, fasadul akhlak. Rusak akhlak. Yang keempat, qillatul fiqh. Sedikitnya pemahaman tentang ilmu agama. Yang kelima, bu'duhum 'anil ulama, jauhnya mereka dari ulama. Ini diantara. Apa yang dimaksud dengan fasadul akidah, rusaknya akidah? Apakah berarti bahwa mereka punya Rabb selain Allah? Apakah berarti mereka beribadah kepada selain Allah? Tidak. Apakah yang dimaksud dengan rusaknya akidah ini berarti mereka punya kitab selain Al-Quran? Tidak. Apakah yang dimaksud dengan fasadul akidah ini berarti mereka punya Nabi dan Rasul selain Muhammad? Jawabannya juga tidak. Dari sisi mana kalau begitu? Rusak akidah mereka itu dari sisi mana? Banyak sebetulnya. Cuman saya hanya akan menyebutkan 3 hal saja. Dan 3 hal ini sesuatu yang pernah saya rasakan, pernah saya pahami. Tiga hal ini diistilahkan dengan I, H, dan J. I, H, dan J. Apa itu? Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. IHJ. Jadi akidah mereka rusak lantaran memiliki pemahaman yang salah terhadap keimanan, hijrah, dan masalah jihad. Apa kalau begitu keibaran menurut mereka? Kata mereka, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Oh, sama seperti ahlu sunnah? Ya, sama seperti ahlu sunnah. Sampai di sini sama. Sama. Ahlu sunnah mengatakan iman, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian mereka mengatakan tingkatan keimanan yang paling pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah artinya harus tunduk, taat, patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, patuh, tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak punya niatan seperti ini, maka apalah artinya iman Anda? Iman artinya wajib menegakkan apa? Hukum Allah. Inilah tingkatan iman yang paling tinggi, kata mereka.
Tidak ada gunanya Anda sholat. Tidak ada gunanya Anda banyak melakukan amal soleh. Tidak ada gunanya kesolehan Anda. Tidak ada gunanya Anda hidup. Tidak ada gunanya Anda menikmati dunia Anda. Kalau Anda tidak punya keyakinan yang seperti ini. Iman dalam artian menegakkan hukum Allah. Didoktrin setiap orang dengan doktrin seperti ini. Percuma Anda hidup. Tidak ada gunanya. Tidak ada maknanya. Tidak ada artinya. Tapi kalau Anda punya keyakinan dalam hati bahwa Anda harus menegakkan hukum Allah, maka inilah iman yang benar. Inilah iman yang benar. Kata mereka. Punya keyakinan untuk menegakkan apa? Hukum Allah. Yang lainnya disinggung enggak. Jadi pembahasannya seputar ini terus. Ya. Semua ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah keimanan, dengan hukum terus ditarik, dibahas. Makanya ketika saya bergaul dengan mereka, saya rasakan sama sekali tidak punya ilmu tentang agama. Tidak mengerti tentang bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana sholat yang baik. Tidak mengerti. Hanya punya semangat saja. Karena kita sudah yakin pada waktu itu ya, bahwa tidak ada gunanya itu amal soleh. Tidak ada gunanya. Kalau tidak punya keyakinan ini. Tapi kalau sudah punya keyakinan ini, serasa Islam itu adalah kita. Menurut mereka, Islam adalah kita dan kita adalah Islam. Yang pertama, masalah keimanan. Mengarah kepada hukum Allah. Wajib menegakkan hukum Allah. Kemudian masih menyangkut keimanan. Mereka mengatakan bahwa al-amalu syartun li sihhatil iman. Amal adalah merupakan syarat sahnya iman. Yang dimaksud adalah amal soleh. Kalau tidak ada amal soleh, maka tidak ada iman. Atas dasar inilah kemudian mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dosa besar yang paling utama, kata mereka, adalah ketidakmauan, ketidakinginan untuk menegakkan hukum Allah. Ini dosa besar yang paling utama. Siapa yang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Karena itu, siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia kafir. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia kafir. Hasilnya, pertama, yang dikafirkan adalah pemerintah. Mulai dari presiden sampai bawahan. Para menteri, para tentara, polisi, pasti itu. Maaf saja. Ya. Polisi itu dulu disebutnya toge. Toge itu semacam, bukan toge yang biasa, maksudnya togut ya. Jadi penyelewengan kata saja itu, supaya tidak mudah diketahui oleh orang. Kita bilangnya toge. Mungkin orang lain nggak ngerti apa toge. Tapi kalau kita paham waktu itu bahwa toge maksudnya togut. Polisi, tentara itu togut. Bahkan dulu zaman Soeharto masih menjabat, Soeharto itu dibilangnya Firaun dan Qorun. Soeharto dibilangnya Firaun dan Qorun. Tentara, aparat, polisi semuanya togut. Ini yang pertama dikafirkan. Kemudian yang kedua, siapa saja yang rela hidup di bawah pemerintahan negara yang tidak menerapkan hukum Allah, ini juga dikafirkan. Kafir. Yang berikutnya adalah para ulama, para kiai, para ustadz, ajengan yang rela hidup
di negara dengan pemerintahan yang tidak menegakkan hukum Allah, kafir. Ya. Walhasil tidak ada yang selamat, semuanya kafir kecuali mereka. Mereka tidak kafir karena mereka sudah punya keimanan yang benar, sudah menjadi mukminun haqqa, orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya dengan keyakinan tadi. Ya. Akhwan fillah karamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mereka mengatakan bahwa iman satu macam. Sama seperti halnya kekafiran. Kekafiran juga satu macam. Jadi, tidak ada itu kufrun duna kufrin. Kufur i'tiqad, kufur amal, tidak ada. Tidak ada itu iman yazid wa yanqus, tidak ada. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman satu macam, seperti halnya kekafiran satu macam. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Dalam hal ini mereka ada kesamaan dengan siapa? Murji'ah, aliran Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Maka ketika ahlus sunnah, kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang, mereka orang-orang Khawarij yang punya pemikiran seperti pemikirannya Khawarij mengatakan bahwa ahlus sunnah murji'ah. Jangan heran kalau kemudian ada istilah salafi irja'i. Ya. Kita dengar ditujukan itu kepada para salafiyun, salafi irja'i. Itu berangkat dari sini. Mereka alasannya, kenapa dikatakan salafi irja'i? Karena tidak mau mengkafirkan pemerintahan yang tidak menegakkan hukum Allah. Ya. Karena salafi mengatakan bahwa itu belum tentu, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Boleh jadi itu kufur amal. Akhirnya mereka katakan bahwa ahlus sunnah murji'ah, salafi irja'i. Ini yang ditulis oleh Imam Samudra juga, dituangkan oleh Imam Samudra dalam tulisannya. Istilah salafi irja'i. Bahkan sekarang berkembang, ramai, banyak orang mengatakan salafi irja'i, salafi irja'i. Ini akibat dari sebetulnya kebodohan mereka tentang definisi iman dan kesalahan mereka dalam hal keimanan. Anehnya, orang-orang Murji'ah ketika Ahlus Sunnah mengatakan al-amalu minal iman, amal adalah bagian dari iman, mereka marah. Orang-orang Murji'ah marah. Kemudian orang-orang Murji'ah mengatakan Ahlus Sunnah Khawarij. Kenapa Ahlus Sunnah Khawarij? Karena mengatakan iman bagian dari amal. Amal bagian dari iman. Haula wala quwwata illa billah. Khawarij mengatakan Ahlus Sunnah Murji'ah. Murji'ah mengatakan Ahlus Sunnah Khawarij. Sama bodohnya ini Murji'ah sama Khawarij ini. Ya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan kalau iman sebagai syarat sahnya, kalau amal sebagai syarat sahnya iman. Kalau orang-orang Khawarij tadi sudah kita sampaikan, mereka mengatakan bahwa amal soleh itu sebagai syarat sahnya iman. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa amal bagian dari iman. Jadi beda sesungguhnya. Jadi diserang. Orang-orang Khawarij menyerang Ahlus Sunnah. Murji'ah juga menyerang Ahlus Sunnah. Dalam hal penyerangan sama, aliran-aliran yang menyimpang itu semuanya mengarahkan penyerangannya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhwan fillah akramakumullah. Bisa dipahami sampai di sini. Penting memahami
masalah keyakinan, kekeliruan mereka. Ya. Supaya kita tidak terpengaruh. Agar kaum muslimin, generasi muda tidak tertipu lagi dengan uraian-uraian mereka. Berikutnya setelah iman adalah apa tadi? Hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah oleh mereka? Kesalahan mereka dalam memahami hijrah sebetulnya itu akibat dari kesalahan mereka dalam memahami iman. Hijrah. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, paling tidak maknanya ada dua. Ya. Yang pertama adalah al-intiqalu min daril khauf ila daril amni. Berpindah dari tempat yang tidak aman menuju ke tempat yang aman. Ini seperti hijrahnya Nabi, ya, dari Mekah ke Habasyah. Yang kedua adalah al-intiqalu min daril kufri ila daril imani wal Islam. Berpindah dari negeri yang kafir, yang penuh dengan kesyirikan, menuju negeri yang penuh dengan keimanan. Ini ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah versi mereka adalah berpindah dari komunitas jahiliyah. Berpindah dari komunitas jahiliyah. Atau katakanlah berpindah dari negeri jahiliyah yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bingung, ini hijrahnya kemana? Kalau hijrah itu kan perpindahan. Mereka mengatakan hijrah adalah berarti berpindah dari komunitas jahiliyah atau berpindah dari negara yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan karena kita tidak punya negara. Mereka mengaku kita belum punya negara. Karena kita belum punya negara, maka ada kewajiban bagi kita untuk membentuk jamaah. Membentuk apa? Jamaah. Dan saya pernah hadir di seminar mereka pada waktu itu, diberi judul Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dalam seminar itu dikatakan bahwa semua kaum muslimin tanpa terkecuali yang hidup dimanapun, ketika runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah maksudnya, menurut mereka Daulah Utsmaniyah, maka dalam keadaan berdosa. Berdosa semuanya. Oleh karena itu, ketika mereka khawatir terkena dosa, maka masing-masing membuat kelompok tersendiri. Masing-masing membuat jamaah. Saya masih ingat sampai sekarang uraian. Masing-masing membuat jamaah. Karena apa? Dalam rangka menyelamatkan dari dosa. Nah, ini yang menunjukkan bahwa membentuk jamaah itu sesuatu yang wajib hukumnya bagi mereka. Siapa yang tidak hidup dalam lingkungan jamaah versi mereka, maka dia berdosa. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa di antara jamaah-jamaah yang ada, ya, itu kebanyakannya menyimpang, tidak benar dengan aturan. Jamaah yang dibenarkan adalah jamaah yang punya cita-cita untuk menegakkan hukum Allah. Ini jamaah yang benar. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang sudah beriman dengan keimanan yang sudah kita sebutkan tadi, maka kewajiban berikutnya adalah berhijrah. Berhijrah kemana? Kepada suatu jamaah yang punya cita-cita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah. Karena kalau tidak berhijrah maka dosa. Hidup di bawah negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Bahkan kafir. Anda tidak akan selamat. Begitu bangganya mereka dengan jamaah. Luar biasa.
Karena merasa sudah hijrah. Ketika sudah masuk jamaah, itu berarti sudah hijrah. Iman sudah. Berikutnya apa? Hijrah. Sudah masuk. Atau kemudian mereka melakukan semacam pendidikan khusus menyangkut masalah ini, masalah jamaah. Ada sebuah pelajaran di sisi mereka. Pelajaran ini adalah pelajaran JIB, disingkat JIB. Apa itu JIB? Jamaah, imamah, bai'ah. Mantap sudah istilahnya. Yang pertama IHJ, mantap. Iman, hijrah, jihad. Berikutnya JIB, jamaah, imamah, bai'ah. Mantap. Ada pelajaran jamaah. Dikenalkan tentang betapa pentingnya jamaah. Siapa yang tidak berjamaah maka dosa. Oh, itu ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ketika kita berpecah belah maka dosa. Selamatkan dengan cara bergabung dengan jamaah. Dalam jamaah tentu ada imamah. Tentu ada imamah. Kalau misalnya anggota jamaah itu bertanya, siapa imam kami? Itu tidak akan pernah dikasih tahu. Ada. Siapa? Ada. Kenapa? Karena tidak akan percaya, khawatir kalau orang ini nanti ketangkep akan bilang. Makanya dilindungi. Gak akan pernah tahu itu. Para pengikut itu gak akan tahu siapa imam. Mereka mengatakan ada. Wajib memberikan ketaatan terhadap imam jamaah. Kalau kita tidak punya imam, maka akan berdosa kita. Kita akan terlantar nanti di akhirat. Kemudian mengutip ayat. Wa yawma nad'u kullu unasin biimamihim. Pada hari ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan semua manusia dengan imamnya. Mengumpulkan manusia dengan imamnya. Kalau kita tidak punya imam di dunia, maka di akhirat kita akan terlantar. Wallahi pemikiran ini mempengaruhi diri saya. Dulu. Berdosa kalau tidak punya imam. Harus cari jamaah. Harus bergabung dengan jamaah. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan saudara saya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Lukman, yang Masya Allah perhatiannya ketika awal kali saya bertemu dengan mereka berdua di Yaman. Berikan perhatian, timbul semangat saya untuk mengetahui sebetulnya bagaimana. Bulan-bulan pertama tidak ada yang saya kerjakan kecuali saya cari di maktabah itu. Kebetulan waktu itu ada yang ngasih tahu. Coba cari tulisannya Syekh Robi. Coba baca tulisannya Syekh Robi, Syekh Fulan, tentang mereka, tentang pemikiran Khawarij, tentang. Saya baca, saya cari. Bahkan yang menjadi tanda tanya saya adalah ayat yang tadi. Di hari di mana kami akan mengumpulkan semua manusia dengan imamnya. Apa yang dimaksud dengan imam ini? Dicari, dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang dimaksud adalah Rasul. Waduh. Bukan imam jamaah. Dibodohi saya. Ya. Astagfirullah. Kalau ada imam, kata mereka, harus ada baiat. Nah, ini unik lagi baiatnya. Bagaimana cara baiat mereka? Bagaimana model baiatnya? Isi baiat sama persis dengan isi baiat Baiatul Aqabah. Baiat Rasulullah kepada para sahabat. Baiat pertama syahadat. Setelah itu berjanji setia untuk tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina. Dan satu hal,
Yang paling penting untuk digarisbawahi dan kita ketahui dalam isi baiat itu adalah pernyataan bahwa pemerintah adalah musuh kita. Jangan heran kalau Polsek Cirebon itu ya di sana diserang, diledakkan bom di masjidnya. Jangan heran, karena memang pemerintah itu musuh kita menurut mereka. Bahaya. Tapi kalau orang yang sudah terkena oleh syubhat mereka, itu merasa bangga, merasa yakin, merasa hebat. Sebagai muslim mukmin yang sejati, semua manusia itu rendah. Rendah tidak ada artinya kalau tidak bergabung bersamanya dalam jamaah. Iman, hijrah, kemudian berikutnya apa? Jihad. Kalau antum tahu, di Pondok Peruki itu dulu terpampang dengan besar tulisan iman, koma, hijrah, koma, jihad. Wallahu alam, apakah sekarang masih tertulis atau tidak? Yang pasti waktu saya dulu di sana itu tertulis iman, hijrah, jihad. Begitu bangganya kita itu menyebut-nyebut iman, hijrah, jihad. Ya. Berikutnya adalah jihad. Jihad adalah bentuk sebuah perlawanan. Jihad versi mereka adalah bentuk perlawanan yang ditujukan pertama kepada kufar, orang-orang kafir barat. Ya. Yahudi, Nasrani, kafir asli. Kemudian bentuk jihad yang kedua adalah perlawanan yang ditujukan terhadap tadi hukam pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah. Kemudian orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan tersebut, berikut ulama yang mendukung pemerintahan yang seperti itu keadaan. Ini masuk dalam kategori jihad bagi mereka. Ya. Kenapa sampai seperti itu paham jihadnya? Karena buku-buku yang dibaca adalah buku-buku yang salah. Ada buku tulisan Said Hawa diberi judul Jundullah Thaqafan wa Akhlaqan, Tentara Allah. Judulnya Jundullah, Tentara Allah. Dan saya pernah ikut kajian kitab ini, Jundullah Thaqafan wa Akhlaqan. Bagaimana akhlak seorang Jundullah? Bagaimana keseharian seorang Jundullah? Bagaimana pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang Jundullah? Jundullah Thaqafan wa Akhlaqan. Bangga gitu. Buku-buku Sayyid Qutb yang dibaca, termasuk buku-buku Hasan al-Banna. Bukan tidak tahu saya terhadap buku pada waktu itu, kitab Thahawiyah, Syarah Akidah Thahawiyah, Syekh Albani, ada catatan Syekh Albaninya, kemudian Kitab Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan. Bukan tidak tahu, kami tahu. Saya tahu waktu itu. Tapi tidak pernah dikenalkan dengan mereka-mereka. Dengan para ulama itu tidak kenal. Yang dikenalkan kepada kita pada waktu itu adalah buku-buku ini. Sayyid Qutb sebagai ulama hebat. Hasan al-Banna, Said Hawa, Fathiyakan. Fathiyakan itu punya buku. Judulnya Bangkitlah Wahai Pemuda. Ini menyebar di Indonesia. Buku tipis saja. Tipis gini. Judulnya Bangkitlah Wahai Pemuda. Wah, provokasi isinya. Ada lagi buku Abul A'la Al-Maududi, Dasar-dasar Islam. Tamat saya baca itu. Segini tebalnya. Dasar-dasar Islam. Sama, bahaya.
Sangat disayangkan memang buku-buku yang seperti ini banyak bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Ini cuci otak, ya. Berpengaruh jelas terhadap pemahaman. Apalagi anak-anak muda yang minim pengetahuannya terhadap ilmu agama dan lebih cenderung mengedepankan semangat. Biasa anak muda itu. Anak muda itu adalah sekelompok anak yang senang mencari tantangan. Senang menghadapi tantangan. Ya. Senang menghadapi tantangan, senang mencari tantangan. Anak muda. Jadi jihad mereka atau versi mereka adalah perlawanan terhadap yang tadi kita sebutkan. Ya. Kita tidak mengingkari sebetulnya tentang keimanan. Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pemahaman yang benar tentang masalah hijrah, bagian dari syariat Islam. Bahkan jihad. Jihad adalah memang Nabi SAW menyampaikan bahwa jihad sebagai dzirwatus sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Ya. Tapi jihad membutuhkan ilmu. Adapun yang mereka lakukan itu sedikit ilmu, hanya mengandalkan semangat. Dan ini yang saya rasakan dulu. Ya. Kalau kita ngaji, saya waktu itu sekitar mungkin 6 orang atau 7 orang. Itu sendal disuruh bawa ke dalam. Ngaji, sendalnya suruh bawa ke dalam. Dibawalah sendal ke dalam. Jadi di luar itu tampak tidak ada orang. Padahal di dalam sedang mengadakan pengajian. Apa yang dikaji? Kitab? Tidak. Bukan kitab. Sahih Muslim, wah boro-boro. Ya. Yang dikaji apa? Buka Al-Quran. Quran buka. Pertama suruh baca. Setelah selesai baca baru kemudian nanti beralih ke ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang hijrah, ayat-ayat tentang seperti itulah. Itu saja yang dibahas. Maka tidak heran kalau kebanyakan mereka itu lebih banyak menghafal Quran surat Al-Anfal dan At-Taubah. Wah, favoritnya itu. Karena perang, ya kan? Favorit itu. Sering sekali kalau mereka jadi imam, itu biasa yang dibaca surat Al-Anfal. Al-Anfal, At-Taubah. Ayat favorit, surat favorit. Ya. Bahkan yang mendasari IHJ ini, iman hijrah jihad, juga surat Al-Anfal. Ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah, kemudian jihad dan memberikan pertolongan kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi pakai dalil. Tapi dalilnya itu salah tempatkan. Dalilnya disalah tempatkan. Kan mantap kita yang mendengarnya, yang jahil, tidak tahu ilmu. Oh, Al-Quran ini orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad. 3 tingkat. Iman, hijrah, jihad. Kalau sudah iman, sudah hijrah, jihad, mu'minuna haqqo. Orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, mereka punya keyakinan bahwa membunuh seorang kafir itu sama, membunuh bukan orang kafir maksud saya, membunuh seorang muslim, ya, yang dikafirkan tentunya, membunuh seorang muslim yang dikafirkan, itu pahalanya sama seperti membunuh seorang kafir asli. Sama. Makanya tidak heran kalau bom diledakkan di tempat-tempat umum. Yang kalau kita pikir apa kok meletakkan bom di pipa apa itu? Ya, yang di mana Serpong apa di mana itu? Kemudian meletakkan bom kok di tempat-tempat sarana umum yang dilewati oleh kaum muslimin. Apa maksudnya? Kita jangan heran lah. Mereka sudah menganggap bahwa itu sebagai sebuah pahala besar, jihad. Iman sudah, hijrah sudah, tinggal apa lagi? Jihad. Ya. Jangan heran.
bom meledak di masjid, di polsek, kota Cirebon, kota ini. Mereka anggap sebagai sebuah ibadah itu. Ya. Tidak akan pernah dengar omongan-omongan orang dikatakan ini sebagai tindakan yang berdebah, tidak akan pernah dengar. Karena mereka sudah meyakini bahwa itu bagian dari ibadah yang agung. Dari dulu pun seperti itu ya ikhwan. Ingat bagaimana terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ia terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljim dan salah satu temannya Shabib. Pada waktu itu Abdurrahman bin Muljim mendatangi Shabib, temannya. Kata Abdurrahman bin Muljim, "Alaka syarafud dunya wal akhirah?" Apakah kamu ingin kemuliaan dunia dan akhirat? Shabib menjawab, "Tentu saja." "Wa madaka?" Apa itu? Abdurrahman bin Muljim menjawab, "Qatlu Ali bin Abi Thalib." Membunuh Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Shabib bertanya, bagaimana bisa kita membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim mengatakan, kalau seandainya kita yang terbunuh, maka apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Wah, berkobarlah semangat Shabib ini. Berangkatlah mereka berdua menuju tempat sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada pagi hari, di hari Jumat, diketuklah pintu rumah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat yang mulia ini keluar, lalu ditikam. Ditikam oleh mereka berdua hingga bersimbah darah dan beliau wafat. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib yang seperti ini dibunuh, ditikam, apalagi kalau cuma sekedar polisi atau muslim biasa. Ya. Sahabat saja dibunuh. Sebelum melakukan pembunuhan terhadap sahabat, apa motivasinya? Pahala. Meyakini bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah akramakumullah, sebelum seseorang itu jadi pengantin, istilah sekarang kan pengantin, itu ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung jadi pengantin. Jadi pengantin ini diakibatkan pertama oleh su'ut tafkir, jeleknya cara berpikir. Setelah jelek dalam cara berpikir, maka masuk ke dalam fase berikutnya, takfir, pengkafiran. Setelah pengkafiran, berikutnya adalah jadi pengantin, tafjir, peledakan. Jadi diawali dengan pemikiran, setelah pemikiran pengkafiran, setelah pengkafiran peledakan. Ini orang-orang yang siap untuk jadi pengantin itu sudah, wah, motivasinya sudah menggebu pahala di sisi Allah besar. Dan dia tidak akan pernah memperhitungkan siapa yang terbunuh karena sudah meyakini kafir semua. Kafir semua. Makanya Imam Samudra dulu ketika ditanya, bukankah banyak orang yang korban dari kalangan kaum muslimin? Dia mengatakan itu salah mereka. Itu mereka yang salah. Ditawari makan, mau makan? Tidak, saya tidak mau makan dari nasi negara. Ya, najis nasi negara. Ya, haram. Kafir, tidak halal. Seperti itu. Khawani fillah akramakumullah. Jadi itulah
yang melatar belakangi rusaknya akidah mereka. Dalam hal iman, hijrah, kemudian jihad. Berikutnya adalah fasadul ibadah. Rusak ibadah. Rusaknya ibadah mereka. Artinya bahwa ibadah yang mereka lakukan itu tidaklah dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Sesuatu yang sebenarnya dosa itu bisa dianggap sebagai satu pahala. Contohnya, mereka tahu tentang memelihara janggut. Syariat memelihara janggut tahu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh saja untuk memotong janggut. Dalam rangka menjaga keamanan. Ya, dalam rangka taktik siasat. Boleh saja. Cara-cara ibadah mereka adalah ibadah yang dibangun tidak di atas ilmu. Makanya Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-amilu ala ghairi ilmin kassarik ala ghairi tariq. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu seperti orang yang berjalan di luar jalur. Al-amilu ala ghairi tariq ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu, apa yang dirusaknya jauh lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya. Maka kata Imam Al-Hasan Basri, bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu tanpa menyepelekan ibadah, dan bersungguh-sungguhlah untuk beribadah tanpa menyepelekan ilmu. Fa inna qauman, karena sesungguhnya ada suatu kaum, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, wa tarakul ilma, lalu meninggalkan ilmu, kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengakibatkan mereka keluar membawa pedang-pedangnya, kemudian mengarahkan pedang-pedangnya itu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantaran apa? Kebodohan. Ada suatu kaum, kata Hasan Basri, mereka menitik beratkan kepada ibadah, giat ibadahnya, meninggalkan ilmu, pada akhirnya mengakibatkan mereka keluar membawa senjatanya, kemudian mengarahkan kepada umat Muhammad. Kalau seandainya mereka berilmu, kata Hasan Basri, tentu saja tidak akan mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Mereka tidak akan mengangkat senjata-senjatanya atau pedang-pedangnya di hadapan umat Islam, umat Muhammad, kalau mereka punya ilmu. Jadi jahil. Rusak ibadah. Ya. Walaupun dalam kenyataannya kita lihat, ya, rata-rata dari kalangan mereka yang sudah tertangkap itu biasanya sok menampakkan ahli ibadah. Sok menampakkan sebagai orang yang suci. Rata-rata seperti itu. Coba ingat kembali bagaimana Imam Samudra dulu. Dia mengaku-ngaku punya karomah, dapat karomah di tempat uzlahnya, yaitu penjara. Dia mengatakan bibir ini tidak pernah kering, bibir ini selalu basah dengan ucapan-ucapan tasbih, zikir kepada Allah. Dan memang orang-orang Khawarij dulu juga seperti itu. Mereka menampakkan sebagai ahlu ibadah yang luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan seperti itu. Ya, ibadahnya luar biasa mereka. Tapi rusak. Ibadahnya rusak. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mereka, orang-orang yang beraliran Khawarij. Akuffarun hum
Apakah mereka itu orang-orang kafir? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, minal kufri farru. Justru dari kekafiran mereka berlari, mereka menjauh. Kemudian beliau ditanya lagi, amunafiqunahum, apakah mereka itu munafik? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa hum yadhkuruna Allah bukratan wa asila. Orang-orang munafik itu sedikit berzikir kepada Allahnya, jarang berzikir kepada Allah. Kalau mereka selalu berzikir kepada Allah pagi dan sore, setiap hari. Kemudian si penanya berkata lagi, manhum? Kalau begitu siapa mereka? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, hum qaumun asabathum fitnah. Mereka adalah suatu kaum yang terkena fitnah sehingga mereka buta dan mereka tuli. Yang berikutnya, rusak akidah, rusak ibadah. Selanjutnya adalah rusak akhlak. Rusak akhlak adalah celaan-celaan yang mereka lontarkan kepada kaum muslimin. Ya. Celaan-celaan yang mereka lontarkan kepada kaum muslimin. Celaan-celaan yang buruk. Kalau melihat ada seorang mukmin, seorang muslim yang sedang melakukan kemaksiatan, tidak jarang mereka melontarkan kata-kata hewan, julukan-julukan hewan, walaupun tidak kedengaran sama pelakunya. Tapi mereka berbisik antara mereka bahwa itu hewan, binatang. Entah itu kerbau dibilangnya, entah itu ayam, entah itu apa, macam-macam. Karena saya pernah tahu. Pada waktu dulu ada seorang wanita lewat, muslimah, tetapi ya katakanlah muslimah biasa, dipakai waktu itu pakai kerudung, cuma kerudungnya tidak rapi, tapi dia muslimah. Dibilangnya ayam, ta'an, celaan. Seharusnya tidak seperti itu kan. Seharusnya didoakan, seharusnya dikasih tahu, seharusnya dibimbing dengan benar. Tapi ini tidak seperti itu. Dicela, dicaci maki, dihina. Ya buktinya para polisi, tentara dibilang togut. Coba, toge. Kenapa dibilang toge? Kalau toge itu kan atasnya hijau ya. Itu ibaratnya apanya, helmnya atau apalah. Toge itu. Togut. To'an, celaan. Ya. Sudah biasa itu. Kemudian su'udzon, berburuk sangka, biasa. Meremehkan orang lain itu biasa. Karena merasa sudah benar, sudah bangga, sudah iman, sudah hijrah, dan berupaya untuk jihad. Itu sudah mukminuna haqqo, sudah itu. Yang lain tidak ada artinya, sama sekali nggak ada artinya. Oleh karena itu tidak pernah ada upaya bagi mereka untuk duduk di majelis ilmu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya. Ada salah satu trik mereka untuk membodoh-bodohi orang. Biasanya mereka kalau mengadakan pengajian itu kan tidak jauh lah pembahasannya, pasti seputar masalah hukum Allah itu ya, masalah jihad, itu aja pembahasannya. Kebencian terhadap orang-orang kafir, seputar itu. Itu dihafalkan dulu. Jadi kita yang mau ngasih ceramah itu disuruh ini dihafalkan dulu. Hafal. Sudah hafal semuanya ayat-ayat tersebut baru kita berbicara. Jadi orang yang mendengarkan itu, wah hebat, Al-Quran hafal. Padahal boro-boro ya. Padahal boro-boro. Kita nanti bicara, terdapat di Quran surat ini ayat sekian, Quran surat ini ayat sekian, Quran surat ini ayat sekian. Kenapa hafal? Karena masalahnya mudah, berkaitan semua itu kan, masalah jihad semuanya, masalah kebencian terhadap orang-orang kafir semuanya. Orang-orang yang mendengar, luar biasa.
hebat ilmunya. Padahal cuma itu. Ya. Padahal cuma itu. Ya. Jadi sekali lagi, termasuk dari buruknya akhlak adalah apa yang kita sebutkan tadi. Kita sudah menganggap halal apa yang ada di sekitar kita pada waktu dulu. Ya. Allah alam, apakah sekarang masih berlaku di tengah-tengah mereka seperti itu? Astagfirullahaladzim, pada waktu itu saya sempat karena keyakinan yang salah masuk sebuah toko punya orang Cina, beli pulpen 1 ngambil 5, kadang-kadang ngambil yang lainnya, dibayarnya berapa ya? 1. Padahal di sini sudah banyak. Kita merasa itu halal, nggak ada masalah. Orang-orang kafir harus dihinakan dimanapun mereka berada, ya. Harus diperangi dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Kafir itu satu, semuanya kafir. Astagfirullah. Ya. Buruk akhlak. Kemudian selanjutnya, qillatul fiqh, sedikit pengetahuan tentang agama. Sedikit pengetahuannya tentang agama. Qillatul fiqh. Karena kebanyakan mereka generasi muda. Dan ini persis seperti yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Usianya muda-muda, sufahaul ahlam, jelek cara berpikirnya, tak punya ilmu, bodoh. Kemudian seringnya menerapkan dalil-dalil yang umum, ya. Seringnya mengikuti dalil-dalil yang umum saja. Tidak pernah memerinci. Seperti misalnya hadis tentang anjuran untuk baiat, ya, tentang anjuran untuk berjamaah, itu kan perlu perincian. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati kemudian di lehernya belum ada ikatan baiat, maka dia mati jahiliyah. Itu sudah sampai di situ saja, tidak pernah diterangkan. Makanya kita merasa berdosa pada waktu itu dulu, kalau belum berbaiat, belum sempurna keimanan, ya. Mereka merasakan ada sesuatu yang kurang kalau tidak berbaiat. Ini menunjukkan lemahnya ilmu. Selalu mengikuti dalil-dalil yang umum dan meninggalkan dalil-dalil yang terperinci. Dan ini diceritakan, disebutkan juga oleh para ulama sekarang. Persis, ya. Mereka mengatakan bahwa ini adalah syiar dari kaum Khawarij, dan memang benar seperti itu. Rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min kulli su'in makruh. Selanjutnya adalah jauhnya mereka dari ulama. Rusak akidah, rusak ibadah, rusak akhlak, sedikit ilmu, jauh dari ulama. Jauhnya dari ulama, ya. Karena memang jarang sekali kita mempelajari kutub, kitab-kitab para ulama dulu, dan mereka pun memang tidak punya perhatian ke arah sana. Yang selalu dibaca, yang selalu diutamakan adalah pembahasan atau buku-buku seputar jihad, seputar hijrah, seputar perang melawan orang kafir, dan seterusnya. Itulah
sekilas tentang beberapa keyakinan, paham keislaman mereka yang salah. Yang ini ya adalah penyebab utama kenapa mereka nekat melakukan tindakan yang secara syariat tidak dibenarkan. Insyaallah mungkin saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi sedikit banyaknya memberikan penjelasan kepada kita tentang siapakah mereka dan bagaimana hakikat atau paham keislaman mereka. Islam jauh dari apa yang mereka yakini. Islam tidak seperti apa yang mereka tampilkan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan ini juga tentu sekaligus atau kejadian-kejadian yang kita lihat ataupun kita dengar, ini sekaligus harusnya jadi motivasi bagi kita semua untuk terus menggali, mempelajari ilmu agama. Jangan sampai adanya kejadian-kejadian yang seperti ini justru malah menyurutkan semangat kita untuk belajar ilmu agama, dan khususnya kaum muslimin atau pada umumnya kaum muslimin. Ya. Jangan sampai terpengaruh dan jangan sampai membatasi gerak para pemuda untuk menuntut ilmu yang benar. Kita hanya tinggal mengarahkan mereka, memberitahukan pada mereka ilmu yang benar seperti apa. Karena kalau seandainya kita batasi para pemuda dari menuntut ilmu, ini berbahaya, mengakibatkan mereka dalam keadaan bodoh. Kalau mereka dalam keadaan bodoh, dengan mudah bisa dimasuki paham-paham yang seperti ini. Jadi tolong jangan dibatasi, justru malah harus diberikan semangat oleh kita kaum muslimin semuanya untuk terus menggali, terus belajar, terus thalabul ilmi. Sahabat Abu Darda mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mujalisan wala takun rabi'ah fatah wa hiyal jahl. Jadilah Anda sebagai orang yang berilmu, atau sebagai pelajar, penuntut ilmu, atau sebagai orang yang senantiasa duduk dengan penuntut ilmu atau orang yang alim. Dan jangan jadi orang yang keempat, karena akan binasa. Apa itu? Bodoh. Jadi orang yang subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam bissawab.